Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya bersama saya di sini. Judulnya seberapa pentingkah belajar hipnoterapi? Ya. Oke, sebentar ya. Karena saya sedang mau belok dulu bentar. Oke. Jadi judulnya seberapa pentingkah belajar hipnoterapi ya. Oke, sebelum menjawab seberapa pentingkah, tentu ada yang harus kita coba pahami adalah apa yang ada dalam benak Anda tentang hipnoterapi. Nah, begitu ya. Itu. Kemudian dilihat dari pentingnya, apakah membuat pentingnya itu, apakah ini mendesak atau Anda sendiri tidak paham, atau nanti saja ya, saya nggak butuh, begitu ya. Oke, ini akan saya coba ceritakan ya, sekitar 45 menit ke depan. Mudah-mudahan teman-teman mau nyimak, mau dengerin ya. Kan ini perjalanan biasa pagi ya, setelah tadi mengantar Kapolda ya, kepala urusan dapur gitu ya, itu Kapolda namanya. Baik, ya, jadi pagi ini seberapa pentingkah belajar hipnoterapi? Ini bukan mau ngikutin seberapa hebohnya ya, gini ya. Jadi sebelum bicara tentang seberapa pentingkah, saya sedikit cerita tentang perjalanan saya menggeluti dunia hipnoterapi ya. Oke. Nah, bentar, ini agak kurang pas. Ya, diawali dari sembunyi-sembunyi. Ya. Jadi saya itu belajar itu secara sembunyi-sembunyi. Sembunyi-sembunyi artinya diketahui sama orang lain tuh kayaknya gimana gitu ya. Apalagi sama pasangan hidup, sama istri gitu ya. Istri ngomel nih ya. Karena memang ketika saya setelah selesai pun dia ngomel. Ngapain belajar hipnosis ya? Dulu bahasanya bukan hipnoterapi ya, dulu awal itu. Karena hipnoterapi itu belum begitu populer ya. 10 tahun ke belakang ya, saya menggelutinya mulai tahun 2010. Ingat saya di bulan Januari ya, tanggalnya aduh, nantilah gak usah diingat ya. Nah, itu ketika mempelajari seperti itu, awalnya ini kesalahan saya ya, dan ini kesalahan pemula dimanapun. Ketika belajar hipnoterapi atau yang tegasnya adalah hipnosis, itu dia ingin bisa melakukan pertunjukan hipnosis seperti di TV. Ini kesalahan terbesar bagi pemula ya, bagi orang-orang yang memilih pilihan belajar hipnosis itu karena pengen seperti artis yang ada di TV itu, bisa melakukan hipnosis orang, membuat pertunjukan gitu ya. Sepertinya akan wah, kelihatannya wah, rasanya kok wah. Oke, nah, jujur saya pertama kali juga ingin seperti itu ya, karena nggak tahu kedepannya mau seperti apa ya. 10 tahun yang lalu itu belum begitu tahu orang bahwa sebenarnya pentingnya itu di mana gitu ya. Pentingnya mempelajari hipnoterapi itu di mana ya. Karena 5 tahun ke belakang itu mindset orang, setelah 10 tahun ke belakang itu belum sekuat sekarang terhadap
penilaian positif hipnoterapi, ya. Karena dulu masih lebih condong bahwa kata hipnosis ini lebih kuat dibandingkan kata hipnoterapi. Oke. Nah, jadi begini teman-teman. Ya, 10 tahun yang lalu biasa kalau setiap orang yang berumah tangga itu kan punya cara tersendiri bagaimana komitmen di dalam berumah tangga. Dalam hal apa? Misalkan dalam hal manajemen keuangan, ya. Manajemen keuangan itu begini. Ada seorang suami yang bekerja, istri enggak, misalkan dia hanya memberikan biaya sehari-harinya itu bisa harian, ya, atau bulanan dikasih, atau bagian tertentu saja yang dia kasih, ya. Nah, itu. Atau ada yang semua total gajinya diberikan, ya. Nah ini, jadi bagi teman-teman yang masih jomblo, yang akan membangun rumah tangga, ini harus dirancang dari sekarang bagaimana mendesain atau merancang sebuah rumah tangga di dalam pengelolaan keuangan, ya. Karena rumah tangga itu nanti ibarat seperti perusahaan. Bagaimana manajemen keuangan, bagaimana merancang program-program, begitu ya. Ada sebuah visi misi tentunya. Nah, saya ini termasuk orang yang terbuka, dalam arti semua gaji honor saya itu saya kasihkan sama istri, ya, gitu, ya, sehingga besar kecilnya pengeluaran nanti istri yang ngatur, itu ya. Nah, jadi pada saat mau ikut pelatihan itu saya nggak bilang, saya hanya bilang mau ke kota aja, ya. Setelah sampai kota, belajar kok kayak gini, ya. Oh, ketika mempelajari sesuatu, padahal referensi saya udah punya. Artinya begini, teori konsep itu sudah dibaca berkali-kali, dipraktikkan kok nggak ngerti gimana sih caranya, ya. Dulu belum begitu mudah seperti zaman sekarang untuk mendapatkan materi, untuk mendapatkan bahan belajarnya. Zaman dulu itu mencari materi tentang hipnosis itu sulit, sehingga saya harus beli buku, ya. Lalu mempelajari buku, ya, sampai ada cara bagaimana dengan sorotan tatapan mata. Zaman dulu itu bagaimana hipnosis dengan mata dilihat lalu orang tertidur. Nah, ya, saya lupa bukunya di mana itu, ya. Dan saya bikin bulatan di kertas, tempel di dinding, lalu saya pandangi, ya, terus, ya. Ketika saya pandangi titik di dinding tersebut, ya, maka yang terjadi menurut buku katanya nanti titik itu akan hilang, ya, hilang dalam pandangan kita. Nah itu. Kemudian juga melatih bercermin. Dulu seperti itu. Karena analogi saya itu hipnosis itu sihir nih, sihir, ya. Jadi lihat kaca, lihat mata kita sendiri, ya, sampai saya pandangi sampai mata saya itu berair, ya. Ini katanya untuk menajamkan pandangan mata, ya. Nah itu seperti itu dulu, ya. Bahkan ketika saya setelah mempelajari hipnosis yang, ya, kelas lokal begitu, saya berkeyakinan saya bisa loh. Dan saya coba buktikan, saya berhasil loh, bisa menghipnotis orang-orang, ya, para siswa dan sebagainya, ya. Bahkan ketika itu saya masih senang menikmati saja hal seperti itu, ya. Saya nggak terhitung berapa kali saya menghipnotis siswa, begitu, ya, terutama siswa yang bermasalah. Tapi saya pikir, lihat bagaimana hipnosis ini bisa bermanfaat untuk siswa, ya, dalam hal motivasi belajar dan sebagainya, ya. Ya teman-teman yang baru nyimak, jadi ini masih kaitannya dengan sebuah judul, seberapa pentingkah belajar hipnoterapi, ya, gitu. Nah, ini cerita saya dulu seperti itu. Jadi mindset saya itu betul-betul belum terarah,
bagaimana saya harus terjun ke dunia praktisi hipnoterapi, ya, karena tidak ada yang mengarahkan, tidak ada komunitas, tidak ada organisasi, ya. Nah ini, sehingga membuat jalan sendiri aja, ya, berjalan tanpa arah dan tujuan, ya. Berjalan tanpa bimbingan, ya. Ada teman saya yang bikin status gini katanya, aku tidak akan bisa berada di depanmu sebagai pembimbingmu, dan aku tidak akan bisa berada di belakangmu sebagai pendorong motivasimu, tapi aku hanya bisa ada di sampingmu agar kita melangkah berjalan bersama menuju sebuah harapan dan cita-cita. Cie. Wah, luar biasa ini, ya. Ada rekan saya ini di sosial media, di Facebook ini, ya, saya keren nih kata-katanya, ya, inspiratif. Bilang, waduh. Oke, katanya dia suka dengerin video saya, ya. Makasih ya. Saya nggak sebut namanya, nanti biasanya orangnya takutnya gimana gitu ya. Oke, ini kalimat tadi itu sebenarnya kalimat yang menghipnosis. Ya, puisi itu mampu menghipnosis. Oke, kembali kepada sebuah perjalanan saya waktu itu, ya. Lama-lama saya merenung, ya. Merenung, kira-kira buat apa begitu ya. Nah, diawali saya memberikan sebuah kegiatan motivasi, ya. Saya nggak paham itu bagaimana sebuah audio, video, ya, narasi yang dimainkan itu ternyata mampu menghanyutkan perasaan siswa, membangkitkan motivasi siswa, ya. Itu secara waktu itu saya, menurut logika saya, ini adalah kebetulan. Tapi sebenarnya di alam semesta ini tidak ada yang istilah kebetulan, ya. Setelah saya banyak mempelajari tentang hukum aksi interaksi, ya, law of attraction, ya, hukum sebab akibat, bahwa yang terjadi yang terhadap diri kita itu tidak ada yang kebetulan. Itu akibat dari sebuah interaksi yang kita lakukan, ya. Nah, ini seperti itu. Jadi ketika saya mempelajari dunia hipnosis itu, ya, hanya sekitar ketika melakukan motivasi, kok saya bisa begini ya, sehingga disitulah saya waktu itu membuat sebuah branding, ya, relatif cepat ya waktu itu, walaupun saya hanya punya dasar minim. Saya membuat branding waktu itu Hypno for Edu, ya, karena passion saya dalam dunia pendidikan. Dan dahsyatnya ternyata itu luar biasa, ya. Saya mendesain sebuah materi, ya, dan akhirnya panggilan sana sini luar biasa. Saya dipanggil lah dari beberapa sekolah, satu sekolah lain, ya, dari level SD, SMP, SMK, bahkan perguruan tinggi kampus saya diundang, ya. Bahkan sampai kepada luar kota, ya. Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, ya. Bahkan dari situ saya merasakan bisa naik pesawat. Diundang ke Pekanbaru, Riau 2013. Bayangkan, ya. Dengan hanya mempelajari keilmuan dasar sewaktu itu, kemudian saya meng-create sebuah materi motivasi, ya, dan saya coba create untuk kebutuhan teman-teman guru, teman-teman pendidik. Itu membuat saya bisa terbang ke pulau lain, ya. Saya bisa menikmati naik pesawat, ya. Jadi selama perjalanan hidup saya itu, saya naik pesawat itu belum pernah dari urusan dinas, ya. Itu berdasarkan dari sebuah sesuatu yang tidak saya pikirkan sebelumnya, gitu ya. Nah,
saya sebagai orang backgroundnya teknik ya, orang teknik itu cenderung mainnya logika ya, dan interaksi dengan massa, dengan orang banyak itu cenderung sedikit ya, relatif sedikit. Orang teknik itu biasanya tidak pandai berkata-kata, malas berkata-kata, malas berinteraksi dengan orang banyak ya. Nah, ternyata kemampuan hipnosis itu membuat saya akhirnya punya kemampuan seperti layaknya orang-orang yang punya latar belakang keilmuan sosial. Karena menurut orang ya, atau yang saya amati, orang-orang yang punya keilmuan sosial itu pandai berkomunikasi ya. Saya punya pengalaman masa lalu saya waktu SD itu, kalau disuruh ke depan tuh deg-degan ya, berada di depan kelas tuh nggak pede, luar biasa. Itu membuat saya kayaknya runtuh, perasaan saya tuh gimana gitu ya. Nah, ini ternyata dengan belajar hipnosis, hipnoterapi itu ini bisa ditanggulangi ya. Nah, akhirnya apa? Saya terus mempelajari keragaman kekayaan ilmu hipnosis ini ya, yang lebih kepada aplikatif ya. Mulailah saya belajar yang bahkan belajar terkait dengan sebuah keyakinan gitu ya. Ada namanya Islamic hipnoterapi ya. Saya mempelajari itu ya, bagaimana hubungannya antara cara kerja pikiran manusia dengan keyakinan kita terhadap Tuhan ya. Betul-betul membantu sekali ya, membantu sekali bagi saya sebagai seorang pembelajar ya. Nah, jadi banyak sekali ilmu terapi yang saya coba pelajari ya, bahkan kepada hal-hal yang selama ini di luar logika pikiran manusia. Ternyata setelah kita mempelajari dan menguasainya, itu logis loh ya. Kenapa kita harus berkata-kata yang baik terhadap anak kita, terhadap makanan yang akan kita makan? Kenapa seberapa pentingnya kita harus berdoa sebelum makan ya, sebelum melakukan perjalanan? Itu semuanya di dalam pendekatan ilmu hipnosis hipnoterapi itu bisa terjawab ya, bisa dibedah, bisa didiskusikan ya. Itu semuanya bisa didiskusikan ya. Kan keren ya. Bagaimana hubungannya antara sebuah rezeki yang saat ini kita miliki ya. Ini ada, kita berhenti dulu ya mobilnya karena ini masuk lintasan rel kereta api, dan saya akan menunggu sampai kereta lewat dulu. Oke, kita sabar ya. Baik ya teman-teman, gitu ya. Jadi kalau menjawab seberapa pentingnya, ini sangat tergantung dari teman-teman menekuni dunia hipnosis atau yang baru mau memulai. Ini mau passionnya fashion itu sebuah kenyamanan di dalam berinteraksi, aktivitas, itu passionnya ya. Nah, saya nggak kebayang bahwa passion saya akan menjadi seorang hipnoterapis ya. Dan yang kerennya luar biasa teman-teman, ketika kita menguasai ilmu ini ya, kita itu punya sebuah aura yang positif ya. Aura positif itu kelihatan kok cerah terus di depan teman-teman yang lain, kelihatannya lebih percaya diri terus ya. Padahal seorang hipnoterapis itu juga manusia ya, terbiasa juga dengan banyak masalah. Bahkan mungkin masalahnya lebih besar dibandingkan dengan orang yang mau diterapi ya. Oke. Kemudian dalam perjalanannya, balik lagi ke cerita saya, bahwa kenapa saya katakan saya menjadi lebih penting belajar hipnoterapi itu ya.
Karena hipnosis itu menjadi dasar, ternyata menjadi pondasi dasar bagi orang yang mau belajar keragaman jenis terapi lain, metode terapi lain. Ya, oke. Teman-teman sekarang mungkin punya kemampuan di dalam bidang terapi apa? Ya, itu bisa hipnosis ini menjadi sebuah bekal dasar bagaimana menjadi sebuah komunikasi yang efektif. Atau bahkan teman-teman seorang public figure, itu sudah pasti mempunyai interaksi dengan banyak orang, perlu ada bagaimana mengendalikan emosi kita, berkomunikasi yang baik, ya. Kalau kita sering nonton tayangan infotainment, ya, dari hari ke hari itu konflik sesama artis, ya, karena konflik yang mereka ciptakan itu kita nggak tahu persis ya tujuannya apa, atau juga karena mungkin untuk memunculkan sebuah lebih populer lagi, ya, atau karena ketidakmampuan di dalam memanage pikiran, perasaan, dan perilakunya, ya. Nah ini teman-teman, ya, tetapi kan itu menjadi sebuah tontonan yang berdampak buruk terhadap kita yang menontonnya. Perilaku-perilaku yang ditontonkan di dalam di TV itu akhirnya membuat data baru dalam pikiran kita menjadi sebuah contoh yang jelek, ya. Oke, kembali kepada ngopi kita ini, ya. Ngopi itu ngomong sendiri, tukang hipnosis, hipnoterapi, ya. Seberapa pentingkah belajar hipnoterapi, ya? Ya mudah-mudahan ke depan saya nggak ngopi, ya, nggak ngopi artinya ngomong sendiri. Kalau ada teman-teman yang mau ngobrol bareng, ayo, ya. Ya, karena hasil obrolan di lewat Facebook ini, sosial media ini nanti akan saya kemas tayang di channel YouTube saya, gitu ya. Oke. Jadi bagaimana saya mencoba dalam sehari ini minimal satu, saya bercerita, men-share tentang sebuah pengalaman-pengalaman yang positif. Ya mudah-mudahan bisa menjadi kebaikan minimal buat diri saya sendiri. Ya mudah-mudahan kalau bisa jadi inspirasi teman-teman, alhamdulillah, terima kasih, ya. Gitu. Kalau dianggap hal biasa, ya sudah, lupakan saja. Saya nggak terlalu banyak berharap, ya. Saya lebih kepada bagaimana saya berorientasi pada proses, ya. Kalaupun akhirnya hasilnya luar biasa, itu karena hadiah, ya, anugerah yang terindah dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Oke teman-teman, ya. Jadi perjalanan saya mempelajari hipnosis hipnoterapi itu sudah berbagai macam metode, dan sampai saat ini saya masih terus belajar, ya. Belajar baik secara formil maupun secara otodidak, ataupun mencari-cari channel yang lain atau mempelajari dari sana, ya, berdiskusi dengan teman. Ternyata semakin kesini, semakin saya belajar, saya merasa semakin bodoh, ya. Filosofi orang belajar itu, ya, filosofi orang yang masih punya keinginan belajar itu menandakan dirinya masih bodoh, ya. Itu yang terjadi pada saya, ya. Karena sampai saat ini saya betul merasa bodoh. Setiap belajar, oh iya, ada yang baru lagi, ada yang baru terus, ya. 10 tahun lebih saya belajar, tetap saya merasakan masih ada yang bodoh. Beda halnya kalau kita sudah tidak mau belajar lagi, ya, merasa pintar, disitulah sebenarnya musibah akan terjadi pada diri kita. Kok musibah sih? Ya karena ada saat seperti itu, artinya kita tidak akan dapat lagi sesuatu yang bermanfaat bagi diri kita secara keilmuan, ya. Nah, kan seperti itu. Maka untuk terus mengasah, menguji tentang apa yang saya pahami, saya senang berbagi, ya, baik formil maupun non formil, ya. Bahkan dari hari ke hari, dari jam ke jam, dari menit ke menit, dari detik ke detik, itu selalu ada ide-ide yang ingin saya wujudkan. Selalu ada keinginan yang ingin saya wujudkan, yang ingin saya hadirkan, ya. Kenapa?
Karena ini anugerah yang luar biasa. Ketika pikiran saya, perasaan saya, perilaku saya terus dinamis, maka kok hidup ini indah. Hidup ini begitu sangat berarti, penuh warna. Cie. Ya. Batuk. Oke, kita lanjut ya. Kedinginan nih. Jadi, seberapa pentingkah belajar hipnoterapi? Ya. Karena saya menikmati, saya mendapatkan sebuah bukti bisa bantu orang terbantukan dengan sebuah proses yang saya lakukan, gitu ya. Sampai, ya artinya saya terus berbagi, saya lakukan, dan orang itu terjadi ada sebuah kesembuhan. Disitulah saya bersyukur, alhamdulillah. Ternyata kok diri ini punya manfaat bagi orang lain. Ya. 10 tahun yang lalu saya masih muda. Saya sekarang pun masih sangat muda, betul nggak? Orang-orang yang kelihatan muda itu adalah orang-orang yang bisa beraktivitas dengan berbagai macam ragam, ya, sehingga tidak ada kejenuhan di dalam pikirannya, di dalam otaknya, sehingga menjadi lebih fresh terus. Ya. Saya banyak bertemu dengan teman, ketika dia tanya masalah umur, dia kaget karena usia saya ternyata lebih kelihatan muda. Disangkanya saya muda, ya. Tapi ketika saya sebutkan tahun kelahiran, dia kaget. Kok Pak muda banget ya? Ya. Itu karena sederhananya ya saya membiasakan bagaimana selalu memikirkan yang positif-positif, berpikir positif, melakukan positif, ya, merasakan perasaan-perasaan yang positif, mengakibatkan saya menjadi pribadi yang alhamdulillah, ya, lebih kelihatan fresh, lebih kelihatan bijaksana, lebih apa lagi ya, lebih punya tempat di berbagai macam komunitas, ya, diapresiasi oleh teman-teman, ya, begitu. Ini yang luar biasa, ya. Jadi kemanapun saya pergi, tiap kota selalu banyak teman, mereka sudah seperti saudara. Oke, ya. Oke, jadi kembali lagi ya. Dalam perjalanan menekuni dunia hipnoterapi, akhirnya saat ini menjadi momen yang terpenting bagi semua praktisi hipnosis hipnoterapi. Kenapa? Karena negara sekarang mengakui bahwa seorang hipnotis dan hipnoterapis itu diakui secara profesi. Ya, ingat, secara profesi. Kalau bicara profesi, teman-teman bisa sebutkan profesi apa sih yang teman-teman, ya sama seperti posisi sekarang teman-teman punya keahlian apa? Atau teman-teman sebagai apa? Sebagai perawat itu profesi, sebagai dokter itu profesi, sebagai guru profesi. Maka seorang hipnoterapis dan hipnotis pun itu diakui posisinya sebagai seorang profesi oleh negara. Ya, ini loh kesempatan yang luar biasa, ya, yang momentum yang luar biasa buat teman-teman yang baru mau memulai, ya. Bahkan status seorang pengajar hipnoterapis, ya, pengajar hipnoterapi dan pengajar hipnosis itu diakui oleh negara. Ada lisensinya oleh BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi, ya. Ini kan keren. Sekarang semuanya standarnya diakui kok oleh negara, ya. Sudah distandarisasikan apapun. Jadi Anda sekarang ahli dalam bidang apa? Anda punya kemampuan bubut, semahir apapun, secanggih apapun kemampuan Anda, tapi kalau belum disertifikasi oleh BNSP itu tidak diakui oleh negara, ya. Bahkan lisensi sertifikasi ini juga di tingkat internasional ada, ya. Nah ini teman-teman, ya, berbeda dengan 10 tahun lalu, ya.
semua praktisi hipnosis, hipnoterapi itu berjuang, ya, terus menebarkan kesan yang positif, terus mengedukasi masyarakat tentang bagaimana positifnya hipnosis dan hipnoterapi, ya. Karena sampai saat ini mungkin sebagian orang masih memandang negatif terhadap hipnosis, ya. Yang terjadi di lapangan itu bukan hipnosis, itu adalah penipuan berencana. Jadi teman-teman boleh diskusikan dengan saya, ceritakan kalau teman-teman pernah merasa, Pak, saya tuh pernah dihipnotis nih, pernah hipnotis, uang saya raib sekian juta, ya. Boleh nanti kita diskusi kalau mau ketemu, ya. Sampaikan cerita kronologisnya, saya tunjukkan bahwa itu bukan hipnosis, bahwa itu adalah penipuan berencana. Oke? Dan sebenarnya orang-orang yang mempelopori hipnosis itu bukan orang sembarangan. Itu orang intelek. Mereka adalah para dokter, ya. Dokter zaman dulu 1700 Masehi itu orang-orang yang luar biasa, berpendidikan tinggi, akhirnya mengeksplorasi tentang psikologi pikiran manusia, ya. Bahkan mungkin sudah beberapa kampus yang membuka tentang kuliah di Indonesia, ya, jurusan hipnosis, ya. Kalau di luar negeri sudah lama. Bahkan ekstensi pengakuan hipnosis di Amerika sekitar 1950 sekian itu sudah masuk bahwa hipnosis sebagai diakui oleh perundang-undangan di dalam hipnoforensik, ya. Kita kan masih belum bisa, ya. Nah, ini penting, ya. Pentingnya apa? Hipnoterapi itu minimal buat diri sendiri, ya. Di masa sekarang ini semua orang kalut keterbatasan berinteraksi, ya. Kalut dikarenakan pekerjaan, kalut karena hal-hal yang selalu dia tonton, dilihat itu menumbuhkan jadi hal yang membuat dia seolah, lalu dikubung-hubungkan, dikait-kaitkan, meriang dikit, lalu ingat dengan tulisan yang tershare di sosial media bahwa meriang itu indikator terkena COVID, sehingga paranoidnya muncul, ya. Akibat paranoidnya itu, maka imun tubuhnya terus menurun, dan akhirnya sakit, ya. Pun sakitnya itu bukan karena COVID, tapi karena dia terganggu dan muncullah sakit-sakit yang bukan kategori COVID, misalkan asam lambungnya naik, ya, mah, ya, sakit kepala, ya. Ini yang terjadi. Ini kan menjadi sebuah dilematis, ya. Oke. Jadi kalau kembali kepada pertanyaan, seberapa pentingkah belajar hipnoterapi? Saya saat ini dan 10 tahun ke belakang, saya selalu bilang, yakin bahwa hipnoterapi itu sangat penting, ya. Sangat penting sekali. Bagaimana saya kelihatan lebih fresh, lebih percaya diri, lebih mampu mewujudkan mimpi-mimpi saya, lebih punya kemampuan berinteraksi dengan banyak kawan, banyak teman, banyak sahabat, dengan berbagai strata, dengan berbagai ragam, ya. Dengan jadi kalau saya menjadi seorang politikus kayaknya cocok, ya. Bisa nih, ya. Seorang politikus belum tentu punya kemampuan bisa berinteraksi dengan banyak orang, karena interaksinya kadang-kadang kamuflase. Kadang-kadang, tidak semua, ya. Oke. Nah, bahkan pembelajar
hipnosis itu, ketika dia tahu bahwa hipnosis itu selama ini orang mendefinisikannya atau di dalam persepsinya adalah kejahatan, ya, ilmu sihir, goib, apalagi ya, mistis, klinik, ya, ada jinnya, oh banyak sekali, ya. Apa coba sebutkan? Ya. Tapi sebenarnya hipnosis itu, Anda tidak mempelajari pun Anda melakukan hipnosis. Oh iyalah, ya, kok bisa ya? Anda melakukan hipnosis dan Anda terhipnosis. Ya. Pagi Anda beraktivitas, sore Anda pulang karena ingat istri, itu terhipnosis. Anda nyuruh anak Anda mandi, lalu anak Anda mandi, itu Anda melakukan hipnosis, ya. Karena hipnosis itu adalah seni berkomunikasi. Awalnya Anda menyuruh sambil menunjuk jari ke atas, Dek, mandi, gitu kan. Besoknya Anda bilang, Dek, mandi, anak mandi. Mungkin berkali, 3 kali. Berikutnya, ketika anak Anda lagi main, Anda cukup tangan ke atas, tidak berbicara. Anak Anda sudah ngerti, oh iya, saya harus mandi, ya. Itu hipnosis, ya. Jadi sudah tidak perlu ada perbalnya lagi, hanya dengan kode lalu terjadi, dijalankan. Nah, artinya apa? Artinya ini yang disebut dengan jangkar, ya, anchor, ya. Kita ini sering menciptakan sendiri jangkar atau anchor yang tanpa disadari, ya. Seperti Anda mungkin yang wanita ya, PMS ya, yang bulannya merasa, aduh, saya kan lagi bulanan nih, ya, lagi PMS. Maka yang terjadi katanya suka emosional, marah-marah. Sehingga setiap Anda PMS, maka Anda akan selalu bilang, saya harus marah. Itu secara tidak langsung Anda sudah menciptakan anchor atau jangkar, ya. Nah, apakah harus begitu? Kan tidak, ya. Kalau misalkan, mohon maaf nih, yang ibu hamil, ya, dia ingin itu, ingin ini, bilangnya karena keinginan jabang bayi, ya, sehingga suaminya rela malam-malam mencari permintaan dari ngidamnya seorang istri, ya. Itu sudah anchor juga, sudah jangkar yang diciptakan, ya. Dulu sama saya seperti itu, cuma kan saya bilang bahwa itu sebetulnya kalau hal yang baik saya jalankan, yang tidak baik saya berikan pengertian, ya. Oke, banyak hal sebenarnya yang terjadi, yang kita alami sendiri, yang kita lakukan, ya. Tanpa kita sadari kita sudah melakukan itu adalah hipnosis. Tapi karena tidak tahu pengetahuannya, Anda tidak mencoba mengulanginya lagi, Anda tidak mencoba mengoptimalkannya lagi, begitu, baik hal yang positif maupun yang negatif. Artinya efek yang terjadi, ya, efek yang terjadi itu berdampak negatif, berdampak positif. Berdampak negatif artinya merugikan orang, merugikan diri sendiri. Kalau berdampak positif artinya menguntungkan buat banyak orang atau buat diri sendiri, itu positif. Oke. Nah, jadi teman-teman gini, seberapa pentingkah belajar hipnoterapi? Sangat penting, ya. Tinggal bagaimana sekarang teman-teman memilih passion teman-teman itu apa passionnya. Saya mau belajar hipnosis untuk, ya sekarang tahu aja lah, gak ada masalah. Saya mau serius nih, karena lihat dari usia saya ingin dalam sisa perjalanan hidup saya ini bisa bermanfaat bagi banyak orang. Luar biasa itu.
ya. Karena apa yang akan kita bawa itu adalah amalan kita, membantu banyak orang, ya, membahagiakan banyak orang. Ini kan luar biasa. Oke, bentar ya, mungkin saya agak pelan kan ini banyak belokan. Oke, agak nanjak, banyak yang tidur di jalan, ya. Namanya apa ya kalau banyak tidur di jalan? Aduh, kata orang Sunda gajelugan. Oke, jadi teman-teman gitu ya. Terima kasih yang sudah nonton ya. Oh, ada mobil, aduh, jalannya ngepres. Masuk. Oke, sip. Seberapa penting? Sangat penting. Kapan harus memulai? Ya saat ini. Ya. Mulai dari diri sendiri, gitu ya. Gitu. Jadi tidak ada kata terlambat. Berapapun usia Anda, usia teman-teman saat ini, tidak ada istilah terlambat mempelajari keilmuan yang luar biasa, ya. Tinggal teman-teman bisa memilih mau belajar dengan siapa, yang terlisensi atau tidak, itu pilihannya ada di teman-teman sekalian, ya. Jadi menguasai ilmu hipnoterapi itu artinya teman-teman sedang menuju kepada sebuah kondisi yang teman-teman luar biasa, ya. Sebuah kondisi yang berinteraksi dengan alam semesta secara positif, bisa memanage pikiran, ya, mampu menghadirkan keajaiban di luar logika nalar kita. Itulah mempelajari hipnoterapi, ya. Bahkan itu bisa menjadi sebuah poin tersendiri, menjadi sebuah pilihan hidup, pilihan pekerjaan, ya. Karena tadi saya bilang bahwa hipnoterapi itu sudah punya tempat di negara karena diakui sebagai profesi yang sejajar dengan profesi-profesi lainnya, ya. Sudah ada perundang-undangannya. Jadi kenapa tidak sekarang teman-teman mengambil langkah pilihan apapun sekarang aktivitas teman-teman. Apakah teman-teman seorang pekerja, ya? Apakah teman-teman seorang wira swasta? Apakah seorang pengusaha atau seorang politikus? Apapun itu, ya. Keilmuan hipnosis ini punya manfaat yang luar biasa, ya. Nah itu, teman-teman bisa lebih fresh, lebih bersemangat, ya, dikagumi banyak orang. Itu yang terjadi pada saya, tapi juga ditakuti banyak orang. Ya, gitu. Jadi ditakuti banyak orang juga ada. Ini biasanya orang-orang yang di dalam pikirannya tersimpan data-data negatif tentang hipnosis, ya, gitu. Jadi orang yang punya data-data negatif itu, ketika diajak bicara itu sudah ambil posisi, ambil jarak, ya. Hebatnya kalau orang bisa hipnoterapi itu nggak terlalu sulit, apa yang namanya ada kumpul-kumpul itu aman, pasti akan dapat duduk, ya, dapat tempat, ya. Meskipun datang udah nggak kebagian, pasti ada yang ngasih tempat. Itu yang terjadi, ya. Kalau lagi gelar riung itu udah rame, kita duduk, kita bisa duduk di gelaran yang sendiri, yang lain nggak ada yang duduk. Ngapain? Cuman menyapa, bicara, bubar semua. Oke, ya, itu. Jadi apa itu secara instan? Nggak ada yang instan. Semua perlu proses. Seperti kita, ya, Anda bisa makan dengan tangan kanan secara mandiri, itu pasti ada proses, ya, yang bermenit, berjam, berbulan, bertahun-tahun, sehingga Anda mampu melakukan makan dengan tangan kanan. Termasuk orang yang kidal pun begitu. Tidak ada yang otomatis kidal,
Semua karena ada pola pembiasaan, gitu ya. Nah, tapi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini, saya punya keyakinan bahwa orang yang belajar hipnosis hipnoterapi itu tidak perlu lagi lama seperti saya 10 tahun gitu ya. Itu menurut Anda mungkin 10 tahun lama, tapi menurut saya kok saya sebentar, kayak baru kemarin saya ya. Kenapa? Karena saya menikmati, karena saya menggelutinya dengan senang hati. Nggak kerasa 10 tahun itu menjadi luar biasa ya. Menjadi seperti sebentar ya. Nah, saat ini untuk mempelajari tentang hipnosis terapi itu bisa dalam hitungan bulan ya, hitungan minggu Anda bisa menjadi seorang praktisi yang luar biasa, yang hebat ya. Tentu kalau Anda belajar dengan para trainer yang punya pengalaman jam terbangnya gitu ya, yang sudah banyak portofolionya, itu rekomendasi seperti itu ya gitu. Kalau bicara investasi yang saya sudah tanamkan, saya nggak bisa hitung ya, berapa puluh juta saya belajar tentang hipnoterapi ya, baik yang berbasis modern ya, ataupun energi, metafisika, kuantum, itu saya pelajari ya. Saya pelajari karena untuk melihat bagaimana terjadinya hubungan antara satu keilmuan satu dengan yang lainnya. Oke. Ada cek dulu. Cek ditembak dulu tangannya 36,1. 36,1. Saya punya prediksi hari ini. Lanjut aja, lurus. Saya punya prediksi tepat hari ini 36,1. Keren kan? Ternyata kalau orang ceria itu punya suhu tubuh yang bisa kita kontrol secara mandiri. Sehingga saya mampu memprediksi tadi 36,1. Nah, keren enggak? Enggak ada yang keren. Ya, beberapa kali saya bisa memprediksi. Hebat ya, sakti enggak ada yang sakti. Sakti hanya Allah yang Maha Kuasa. Baik teman-teman, karena sudah sampai ya, terima kasih yang sudah simak. Yang baru nyimak, terima kasih jempol-jempolnya juga ya. Nanti ada waktu saya mau coba bahas lagi tentang hal apa ya. Kadang-kadang membahas sesuatu itu tidak ada konsep, saya mengalir aja ya. Dan saya nggak kepikiran, pokoknya saya lakukan aja ya. Atau besok menjadi sebuah buku, kenapa tidak ya. Karena juga ada tawaran dari toko buku terbesar di Indonesia, inisialnya Gramedia ya. Inisialnya saya nyebutin nama ya, yang menawarkan saya untuk bikin buku ya, kenapa enggak kan. Oke ya, mudah-mudahan menjadi sebuah terwujud impian dan doa itu. Walaupun saya sudah bikin banyak buku ya, banyak sih enggak sih, kalau misalnya 8 buku ya, mungkin jadi bisa ini jadi bahan untuk buku ya. Terima kasih buat semuanya, mohon maaf ya, jadilah orang yang luar biasa yang bisa bermanfaat bagi banyak orang dalam posisi pekerjaan apapun saat ini, dalam posisi aktivitas apapun ya. Mulai dari hal-hal yang baik ya, belajar dengan cara dipaksakan hal-hal yang baik, karena nanti akan jadi pola yang biasa, akan membentuk karakter kita. Oke, terima kasih semuanya. Saya Sudarma, mohon maaf, selamat beraktivitas, sehat selalu semuanya, jangan lupa bahagia tersenyum ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.